saham BBRI yang sekarang turun terus, tapi kalian juga bingung harus bagaimana. Oke, mari kita lihat trading map BBRI. Yang pertama, tentunya kita akan lihat tren ya. Kita coba cek weekly trend dari BBRI. Sebenarnya kalau kita lihat tren jangka menengahnya, BBR itu masih uptrend ya. Terlihat dia selalu membentuk higher high dan higher low. Kemudian MA-nya juga masih positif. Cuman memang di beberapa minggu terakhir ini penurunan BBRI cukup dalam. Apakah ini akan berbalik tren jangka menang menjadi downtrend atau berhasil mantul dan melanjutkan uptrendnya? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas terbaca per hari ini adalah secara tren BBRI masih uptrend untuk menengah panjang. Bagaimana dengan tren harian atau tren dengan chart jangka pendek daily? Di sini juga terlihat jelas bahwa secara tren sebenarnya BBRI uptrend dari sekitar bulan November sampai akhir Maret, kemudian mulai turun dan penurunan ini cukup dalam. Secara MA juga trennya sudah berubah menjadi downtrend. MA 200 juga ditembus. Dari kedua tren tadi ya, daily dan weekly, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya BBRI ini dalam fase uptrend correction. Hasilnya nanti seperti apa? Apakah lanjut turun dan berubah tren menjadi long downtrend atau weekly-nya juga downtrend? Ya, tidak ada yang tahu, tapi saat ini masih dalam fase uptrend correction. Di minggu terakhir terlihat ada formasi reversal di sini. Cuman apakah ini benar-benar reversal atau hanya naik sebentar dan kemudian turun lagi? Tidak ada yang tahu, tapi kita lihat indikator yang lain mungkin bisa melihat probability-nya. Di sini terlihat bahwa bear in control, artinya kekuatan bear lebih tinggi dari kekuatan bull, jadi kemungkinan besar BBRT akan lanjut turun dibanding dia langsung mantul ke atas. Asing juga terlihat terus menjual saham ini, sudah hampir 7,6 triliun terjual atau asing keluar selama 200 hari terakhir. Oh iya, untuk analisa volume, selain volume dalam satu candle yang kita perlu perhatikan juga volume dalam satu swing. Kalau saya pribadi melihatnya volume itu selalu dari tiga sisi. Yang pertama saya lihat volume transaksi di hari tersebut atau di candle tersebut, price actionnya kita analisa. Kemudian juga kita lihat out volume atau kita bandingkan volume rata-rata pada saat dia swing naik dan pada saat dia swing turun. Yang ketiga juga volume atau transaksi asing kalau memang itu saham yang dikendalikan oleh asing ya. Nah, kalau dilihat memang di hari tanggal 30 ini ada kenaikan dari saham BBRI, tapi sebaliknya di saham dari tanggal 26 terjadi penurunan yang cukup dalam yaitu 6% dari saham BBRI dengan volume yang cukup besar. Jadi dari price action dan formasi ini kita belum bisa menentukan apakah ini ada peluang untuk mantul atau lanjut turun. Tapi peluang untuk lanjut turun semakin lebih besar dibanding akan mantul karena juga swingnya rata-rata harian
transaksi pada saat dia swing naik dibanding pada saat swing turun itu, pada saat swing turun transaksinya lebih tinggi atau semakin tinggi. Itu ada 100%, 112%. Artinya tekanan jualnya masih tinggi. Jadi terus pertanyaannya adalah gimana nih kalau saya punya saham BBRI, apakah yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya dan melihat situasi BBRI sekarang, kalau punya saham BBRI dan jumlahnya belum terlalu besar, ya bisa di cut loss asal masih dalam toleransi risiko yang sudah ditetapkan di awal. Tapi kalau sudah cukup dalam dan nilainya atau porsinya sudah cukup besar, sehingga sudah melebihi dari toleransi cut loss, ya di hold. Saya pikir BBR ini bukan saham yang buruk juga. Ini termasuk dalam big bank yang uh, bagus, yang liquid, terus kemudian dividennya juga rutin dibayarkan. Saya pikir tidak salah untuk dipegang saham BBRI. Meskipun dikatakan menjadi investor dadakan ya, tapi menurut saya itu jauh lebih baik dibanding cut loss. Kenapa? Kalau coba Anda cut loss, kemudian membeli saham lain atau eh, investasi di sektor yang lain, belum tentu juga pembelian saham yang baru atau investasi di instrumen yang baru itu bisa menggantikan atau memberikan keuntungan sehingga menutup kerugian di BBRI. Saya pikir hold menjadi langkah yang cukup bijak ya. Pertanyaan berikutnya, kalau belum punya bagaimana? Ya kalau belum punya tentunya sebaiknya tunggu dulu. Biasanya saya akan menunggu sampai terbentuk formasi reversal dengan konfirmasi volume. Formasi reversal saja tidak cukup. Menurut saya price action itu selain candle formation juga price action, tapi juga harus didukung oleh volume. Artinya kalau nanti BBRI mantul dengan cukup kuat dan disertai dengan volume, mungkin bisa dipertimbangkan untuk masuk kembali. Oke, saya kira cukup untuk BBRI. Buat yang punya safe trading, yang belum punya sabar. Sabar menunggu itu juga bagian dari strategi trading. Jadi tidak usah terlalu sibuk untuk mencari posisi kalau memang timingnya dan situasinya belum memungkinkan. Sekali lagi disclaimer on ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual saham. Silahkan subscribe untuk info-info selanjutnya. Thank you.